Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri Alahai dengan NIM channel 14 22215 dari kelas F Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hemofilia. Apa sih itu hemofilia? Nah, hemofilia merupakan gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kurangnya suatu protein yang membuat darah sulit membeku dengan baik. Sehingga jika penderita mengalami pendarahan akan sulit untuk diberhentikan. Kemudian, penyakit hemofilia dapat digolongkan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama, hemofilia A yang dikenal dengan hemofilia klasik terjadi karena kekurangan faktor pembekuan darah F8. Nah, yang kedua, hemofilia B dikenal dengan Christmas disease terjadi karena kekurangan faktor pembekuan darah F9. Nah, kemudian hemofilia A dan B digolongkan menjadi dalam 3 jenis tingkatan berdasarkan kadar faktor 8 dan kadar faktor 9 di dalam darah. Nah, yang pertama, hemofilia berat kurang dari 1% dari jumlah normalnya. Dapat mengalami beberapa kali pendarahan dalam sebulan. Kadang-kadang pendarahan terjadi begitu saja tanpa sebab yang jelas. Nah, yang kedua, hemofilia sedang 1% sampai 5%. Pendarahan dapat terjadi akibat aktivitas tubuh yang terlalu berat, seperti olahraga yang berlebihan. Nah, yang ketiga, hemofilia ringan 5% sampai 30% dari jumlah normalnya. Mengalami masalah pendarahan hanya dalam situasi tertentu, seperti operasi, cabut gigi, atau mengalami luka yang serius. Wanita hemofilia ringan mungkin akan mengalami pendarahan lebih pada saat menstruasi. Nah, kemudian hemofilia dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun, jika mendapatkan penanganan yang baik dan dikelola dengan baik, penderita dapat hidup secara normal. Nah, kemudian ada tanda dan gejala hemofilia. Tanda dan gejala hemofilia dapat bervariasi tergantung pada tingkat faktor pembekuan penderita. Gejala yang paling sering terjadi pada hemofilia ialah pendarahan, baik yang terjadi di dalam tubuh atau internal bleeding, dapat berupa hipema, hematoma, pendarahan intrakranial, atau pendarahan di dalam tengkorak kepala, dan lain-lain, maupun yang terjadi di luar tubuh atau external bleeding, dapat bermanifestasi sebagai pendarahan masif dari mulut ketika ada gigi yang tanggal atau pada ekstraksi gigi. Pendarahan masif ketika terjadi luka kecil pada pendarahan dari hidung tanpa sebab yang jelas. Penyakit hemofilia muncul karena faktor keturunan. Hingga saat ini, tidak ada cara untuk mencegahnya. Sebaiknya dilakukan tes untuk mengetahui apakah ada gen yang terbawa apabila dalam garis keturunan keluarga ada riwayat penyakit hemofilia. Orang dengan hemofilia hanya bisa melakukan pencegahan terhadap resiko pendarahan yang mungkin terjadi saat beraktivitas dan harus menyiapkan langkah antisipasi terhadap resiko pendarahan. Dengan mengenali gejala pendarahan, kita bisa bersiap ketika menghadapi resiko tersebut. Langkah pencegahan yang utama adalah terhadap kemungkinan pendarahan akibat luka atau cedera, terutama bagi penderita penyakit hemofilia sedang dan ringan. Tipsnya antara lain, yang pertama, hindari penggunaan perabot yang berisiko menimbulkan luka seperti keset yang licin atau meja dengan ujung yang lancip. Selalu pastikan lantai tidak licin, terutama di kamar mandi. Lampu penerangan harus baik agar mata bisa melihat dengan jelas. Kemudian singkirkan furnitur yang tidak perlu agar lebih leluasa bergerak di dalam rumah. Gunakan pengaman yang perlu ketika beraktivitas di luar rumah. Tetap berolahraga, tapi hanya ringan. Menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan pendarahan. Apabila pendarahan terjadi, disarankan untuk melakukan tindakan yang pertama, yaitu dengan rest atau mengistirahatkan sendi yang berdarah. Ice dikompres es dengan cara kompresion, yaitu ditekan, dan elevation
meninggikan posisi badan yang mengalami pendarahan sehingga berada di atas jantung.